Kembali lagi di channel video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 di semester 1. Di episode sebelumnya kalian belajar tentang jarak dalam ruang. Nah, di episode kedua ini kita akan belajar tentang sudut dalam ruang. Nah, sudut dalam ruang ini akan membahas beberapa sudut yang terbentuk oleh garis di dalam ruang. Nah, bagi yang baru menonton episode yang pertama, saya akan menyertakan linknya di deskripsi video. Oke, kita langsung saja ke pembahasan dari sudut dalam ruang. Definisi sudut yang pertama adalah sudut antara dua garis berpotongan. Sudut antara dua buah garis K dan M yang berpotongan adalah sudut yang terletak pada perpotongan garis K dan M. Untuk memahami definisi ini, perhatikan contoh yang di bawah ini. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara garis AE dan garis AB. Nah, kita lihat garis AE itu adalah garis ini, garis AE dan garis AB. Kita gambarkan dahulu garisnya. Garis AE dan garis AB. Nah, sehingga sudutnya adalah yang terbentuk oleh dua garis ini, yaitu ini. Kalian menamakan sudut ini adalah sudut EAB atau sudut BAE. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan sudut antara garis EC dan garis CG. Nah, langkah pertama kalian gambarkan dahulu garisnya, yaitu garis EC, garisnya ini EC, kemudian garis CG, ya, berarti sudutnya yang ini. Nah, kalian menamakan sudut ini adalah sudut ECG atau GCE, itu terserah kalian. Oke, kita lanjutkan ke definisi yang kedua. Sudut yang kedua atau definisi sudut yang kedua adalah sudut antara dua garis bersilangan. Sudut antara dua buah garis K dan M yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis K dan M. Agar lebih mengerti, kita lihat contohnya di bawah. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara garis AE dan garis BC. Nah, kita gambarkan dahulu garisnya. Garis AE. Garis AE, ini garis AE. Kemudian garis BC. Nah, karena kedua garis ini bersilangan, kalian geser salah satu garisnya agar berpotongan di satu titik. Dalam hal ini saya menggambar atau menggeser garis BC ke garis AD ke sini. Jadi seperti ini. Nah, sehingga dia berpotongan di titik A. Maka sudutnya adalah yang ini. Nah, berarti nama sudut ini adalah sudut EAD atau sudut BAE. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tentukan sudut antara garis EC dan garis AB. Jadi kita gambarkan dahulu garisnya, garis EC. Dan ini garis EC. Kemudian garis AB. Karena garis EC dan garis AB bersilangan, berarti salah satu garisnya digeser agar berpotongan di satu titik. Nah, garis AB ini saya geser ke atas menjadi garis EF, sehingga sudutnya adalah yang ini. Nah, nama sudut ini adalah sudut FEC atau sudut CEF. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke definisi sudut yang ketiga.
Definisi 3, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis itu pada bidang. Contohnya kita lihat, tentukan sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Langkah pertama, kalian gambarkan garis AG. Gambarkan garis AG. Ini garis AG. Kemudian bidang ABCD. Ini bidang ABCD. Nah, kemudian kalian proyeksikan garis AG ke bidang ABCD. Itu akan menghasilkan sebuah garis AC. Karena titik G itu diproyeksikan ke bawah menjadi titik C. Sehingga sudutnya itu adalah yang ini. Sudut GAC atau sudut CAG. Itulah definisi dari sudut ketiga. Berikutnya kita lanjut ke definisi sudut keempat. Nah, sudut keempat ini adalah sudut antara dua bidang. Sudut antara bidang U dan bidang V dapat ditentukan oleh garis K pada bidang U dan garis M pada bidang V yang masing-masing tegak lurus pada garis perpotongan bidang U dan V. Nah, contohnya kita bisa lihat, tentukan sudut antara bidang ABGH dan bidang ABCD. Di langkah pertama, kalian gambarkan bidang ABGH, GH ini bidangnya. Kemudian bidang ABCD. ABCD. Nah, maka sudutnya itu adalah yang ini. Atau yang ini. Kenapa? Karena garis BG itu tegak lurus dengan garis AB dan garis CB tegak lurus terhadap garis AB. Kenapa harus tegak lurus terhadap garis AB? Karena garis AB merupakan titik atau perpotongan antara bidang ABGH dengan bidang ABCD, sehingga sudutnya adalah CBG atau sudut DAH. Ya, itulah definisi-definisi dari sudut di dalam ruang. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam pengerjaan soal? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kita lihat diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan besar kosinus sudut antara garis AG dan AC. Cara menjawabnya, langkah pertama kalian gambarkan kubus ABCD FGH. Kemudian langkah kedua, gambar segitiga yang memuat garis AG dan AC dan tuliskan panjangnya. Berarti sini tarik garis AG dan garis AC. Lalu buat segitiganya, berarti saya menambahkan garis CG. Nah, sehingga gambarnya akan menjadi seperti ini. Langkah berikutnya, tuliskan panjangnya. Panjang AC itu adalah 6/2 karena diagonal bidang, dan panjang AG itu 6/3 karena dia diagonal ruang. Sedangkan panjang CG adalah 6 cm karena dia adalah rusuk. Maka sudutnya adalah ini, CAG, karena
sudut antara garis AC dengan garis AG. Sudutnya adalah ini. Kita tuliskan sudut CAG. Berikutnya, tentukan nilai kosinusnya. Berarti kosinus dari sudut CAG itu, kita ketahui bahwa kosinus itu merupakan perbandingan antara panjang sisi samping dengan sisi samping ini dengan sisi miringnya. Sisi miringnya ini. Nah, sehingga sisi sampingnya adalah 6/2 dibagi sisi miringnya, yaitu 6/3. Kita tuliskan 6/2 dibagi dengan 6/3. Sehingga disederhanakan dengan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar 3/3. Tinggal dikalikan, 6-nya tetap, akar 2 dikalikan dengan akar 3 menjadi akar 6. Kemudian penyebutnya akar 3 dikali akar 3 itu menjadi akar 9 atau 3. Tinggal dicoret 6-nya sehingga menghasilkan 1/3 akar 6. Tulis kesimpulannya, jadi besar kosinus sudut antara garis AG dan AC adalah 1/3 akar 6. Ya, demikian pembahasan tentang sudut dalam ruang ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Agar lebih menguasai materi ini, kalian bisa berlatih soal, mengerjakan soal tentang geometri ini. Dan selamat belajar.